Akibat penyakit mulut dan kuku yang sedang mewabah, para peternak sangat khawatir sapi mereka yang terserang bisa mengalami kematian, sehingga peternak mengalami kerugian. Para peternak berharap ada perhatian lebih pemerintah untuk membantu pencegahan dan pengobatan ternak yang terserang PMK. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit kuku mulut pada hewan ternak di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya pencegahan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan bekerja sama dengan pihak terkait termasuk kesehatan hewan, TNI, Polri, dan para peternak. Dengan menerapkan prinsip dasar pemberantasan PMK pada hewan ternak, yakni mencegah kontak hewan ternak dengan sumber penyakit, menghentikan sirkulasi dan produksi virus di lingkungan dengan melakukan dekontaminasi serta meningkatkan kekebalan hewan melalui vaksinasi. Upaya yang dilakukan dalam menangani PMK yakni membentuk posko terpadu, pembatasan lalu lintas pada hewan ternak, distribusi obat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit kuku mulut. Sampai saat ini sudah banyak terdapat sapi dan kambing di Kota Batu yang bergejala penyakit kuku mulut di beberapa wilayah di Kota Batu yang mengakibatkan kematian pada hewan ternak khususnya sapi, baik sapi dewasa maupun pedet atau anak sapi. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Batu juga membentuk satuan tugas yang terdiri atas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Balai Besar Pelatihan Peternakan, Polres, TNI, dan juga koperasi unit desa yang ada di wilayah Kota Batu agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat. Menurut salah seorang peternak di Oro-Oro Ombo Kota Batu mengungkapkan semakin khawatir dengan mulai banyaknya sapi yang diduga atau terindikasi terserang PMK karena ternak bagi warga seperti sapi sangat berharga, terutama bagi peternak sapi susu. Para peternak tetap berusaha melakukan pencegahan semampunya dengan memberikan vitamin dan menjaga kebersihan kandang hewan ternak. Ya itu mas, ya cuma mengandalkan petugas itu suntik ya, kalau usaha sendiri ya beli obat semprot-semprot itu sendiri itu ya sama dijamoni itu. Tapi di kawasan sini sudah mulai banyak yang terlihat yang mulai mengalami terkena virus tuh. Terus hampir semua mas ini. Hampir semua. Masyarakat sini ya termasuk agak prihatin sedikit ini karena susu ya nggak ada penghasilan ini, nggak setor sudah hampir 1 minggu. Berarti sekarang kalau harga sapi bisa turun berarti kalau gini ya? Wih biasanya ngedrop mas. Sapi satu ya cuma 2 juta, 1 juta gitu. Kalau kondisi normal berapa itu kira-kira? Pas ketika kondisi normal sehat harga sapi berapa? Sehat ya 15 juta ya. Berapa? 15 juta ya. 15 juta? 17 itu. 17 kalau sakit kondisi saat ini? 2 juta mas. Yes, rugi semuanya ini. Sangat dari segi kemasukan, segi ekonomi ya drop yes. Masyarakat desel ini mas. Ngedrop mas ini. Pak, harapan sebagai peternak Pak kepada pemerintah Kota Batu harapannya Pak? Ya dari pemerintah ya harus ada campur tangan seenggak-enggaknya ya turun ke peternak apa kebutuhannya obat apa itu harus peka itu istilahnya lah. Kalau sudah begini kan menyangkut perekonomian masyarakat kan ya betul berdampak sekali. Berdampak sekali Pak. Iya. Kalau masyarakat sendiri untuk beli obat, beli bayar itu yang ngerawat itu sudah kehabisan dana. Jadi sekarang ya lebih ke usaha sendiri sementara ya untuk semampunya berarti ya. Mas. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, akibat penyebaran penyakit mulut dan kuku serta penutupan pasar hewan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku, berdampak pada anjloknya harga jual sapi dan kambing. Turunnya harga ini menyulitkan penjualan dan menurunkan minat warga untuk membeli hewan ternak akibat khawatir resiko kematian. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani penyakit kuku mulut pada hewan ternak, sapi, dan kambing. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK ini dengan melibatkan berbagai unsur terkait seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan warga masyarakat dan peternak agar penanganan bisa lebih komprehensif. Upaya yang dilakukan diantaranya mencegah kontak hewan ternak dengan sumber penyakit, meningkatkan kekebalan hewan ternak, menutup sementara pasar hewan, dan melakukan penyekatan di perbatasan untuk memantau arus lalu lintas hewan ternak. Untuk mencegah penyebaran wabah penyakit mulut kuku, saat ini sudah banyak desa di wilayah Pujon yang membangun posko PMK
dan melarang kendaraan pengangkut hewan ternak memasuki wilayahnya, baik dengan penjagaan maupun pemasangan banner larangan. Menurut salah seorang peternak di Kabupaten Malang mengungkapkan, sejak penutupan pasar dan PMK terus mewabah, harga sapi sudah turun drastis lebih dari 50%, sehingga peternak banyak merugi ketika menjual hewan ternak karena khawatir ternak mereka akan terserang PMK dan mati. Di sela-sela acara sosialisasi pencegahan PMK di Kecamatan Pujon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sohibul Imam dan Dokter Hewan Aris Wahyudi mengungkapkan pentingnya sinergitas peternak, pemerintah dan Satgas, serta jangan terburu-buru menjual ternak karena khawatir terserang PMK sehingga pada akhirnya merugi. Sebenarnya teman-teman ini banyak yang panik, tetapi sebenarnya kita butuh sosialisasi, ini dibarengi dengan tindakan, karena ini sudah mewabah, gitu loh. Artinya, saya ingin kebijaksanaan ini benar-benar diterapkan. Artinya apa? Banyak hal yang harus kita sampaikan sebenarnya. Di Pujon ini khususnya, bahkan kalau di Kabupaten Malang, harapan saya nggak seperti di Pujon. Ini untuk mencegah penularan. Tempat pembantaian ini kan masih aman dikonsumsi oleh masyarakat, masalah sapi ini. Ya, ini boleh kalau memang diperbolehkan, kalau diperbolehkan oke. Tapi tempat pembantaiannya ini harus disediakan. Pujon ini nggak ada tempat pembantaian. Saya tahu persis itu ada undang-undang, bahwa undang-undang mengikat dan mengatur. Apabila melanggar undang-undang dan peraturan, itu pasti ada hukumnya, ada tindakan gitu loh. Tetapi ini kerepotannya, tempat pemotongan hewan pun tidak tersedia. RPH nggak ada di Pujon? RPH nggak ada. Makanya ini harus, ini kebutuhan yang mendadak, iya kan? Selain itu, untuk mencegah kepanikan masyarakat, ini berbagai pihak, ini supaya mengupayakan hal seperti ini. Harapan saya, petani ini kan sudah resah dan sebagainya. Apabila dijual itu harganya nggak memenuhi syarat, nggak sesuai sekali. Makanya kalau dilarang dijual keseluruhannya. Sapi nggak boleh keluar masuk. Itu nggak masalah. Tetapi dengan catatan ada kompensasi dari masyarakat. Bagaimana ini? Iwan Hikmawan melaporkan. Adanya kelonggaran aktivitas masyarakat pasca menurunnya COVID-19 membuat pemerintah Kota Malang berencana kembali membuka Car Free Day di Ijen Boulevard Kota Malang. Rencananya di bulan Juli mendatang Car Free Day akan kembali dibuka untuk masyarakat. Car Free Day Ijen Boulevard yang selama 2 tahun lebih ditutup akibat tingginya kasus COVID-19 akan segera dibuka seiring dengan turunnya kasus COVID-19 di Indonesia dan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran aktivitas masyarakat. Rencananya Car Free Day Ijen Boulevard akan kembali dibuka untuk masyarakat pada Juli mendatang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengatakan bahwa banyak permintaan akan kembali dibukanya Car Free Day Jalan Ijen. Namun Pemkot masih menunggu terbitnya surat edaran terkait penerapan protokol kesehatan di ruang terbuka. Wali Kota juga menambahkan bahwa meski nantinya dibuka namun tetap harus waspada. Untuk itu rencananya akan dilakukan kajian sehingga awal bulan Juli mendatang area Car Free Day kembali dibuka dan masyarakat bisa kembali menikmati Car Free Day Ijen Boulevard. Banyak permintaan, nanti kita lihat. Sebenarnya kami nunggu SE, Pak. Bahwa di ruang terbuka sudah tidak pakai masker itu gimana, kan sudah dulu Malang Raya sudah mencoba yang namanya event pertandingan bola itu ya, Arema musuh PSIS itu kan kita tes case dan ternyata kan tidak ada fluktuatif. Hanya insya Allah kami tetap waspada, tapi sudah mulai kita buka ruang-ruang terbuka. Mudah-mudahan aja akhir bulan itu sudah. Ini masih kita kaji. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan komoditas sayuran dan stok yang berkurang di pasaran berdampak pada relatif stabilnya harga sebagian besar komoditi sayuran lebih dari 1 bulan yang lalu. Stok sayuran di tingkat petani mulai berkurang akibat terkendala cuaca. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian sayuran di kawasan Junrejo Kota Batu.
Aktivitas petani berlangsung normal setiap harinya, terlebih saat ini harga sayuran relatif stabil di pasaran. Harga sayuran saat ini sedang dalam kondisi bagus, artinya sebagian naik dan sisanya relatif stabil untuk beberapa komoditas seperti seledri, bawang prei, dan tomat. Dengan harga jual sayuran di tingkat petani yang sedang bagus ini disyukuri petani karena bisa menutupi biaya operasional, terlebih terdengar kabar bahwa harga pupuk non-subsidi akan naik kembali. Biaya operasional untuk bertani sayuran lebih banyak untuk pupuk dan obat-obatan selain biaya tenaga kerja, sehingga apabila harga jual turun drastis, maka dipastikan petani akan merugi. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga sayuran saat ini sudah lumayan bagus karena stabil sejak beberapa bulan yang lalu. Walaupun harga obat-obatan dan pupuk juga mahal, terlebih faktor cuaca yang juga kurang mendukung. Beberapa jenis sayuran yang kembali naik diantaranya seledri, bawang prei, sawi, dan bahkan kubis berada di atas 7 ribuan per kilogram, sementara ada komoditas lainnya yang mengalami penurunan harga. Untuk harga sayuran saat ini gimana, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini harganya bagus. Apa aja yang bagus sekarang, Pak? Untuk tanaman seperti tomat, Ya. seledri, menurut bawang prei, jagung, hampir semuanya Naik apa relatif stabil? stabil kalau bulan ini. Stabil ini. Tomat berapa saat ini? Di kisaran petani yang besar mungkin 7-8. Oh, baru mahal, semakin mahal ya. Seledri sekarang. Seledri 8.000 tingkat petani. Sudah berapa lama itu sebetulnya? Sekitar 1 bulan. Bisa stabil ya? Alhamdulillah. Itu kira-kira kenapa kok bisa relatif stabil? Apa pasokannya terbatas, apa permintaan meningkat? Kalau sekarang mungkin pasokan terbatas. Ya, Karena mahalnya pupuk dan obat-obatan jarang Pak yang sekarang nanam banyak-banyak kan jarang. Oh gitu? Sekarang, iya. Oh, ini pengaruh cuaca gimana pengaruh cuaca ini? Cuaca juga pengaruh. Hah? Mungkin penyakit banyak sekarang. Berarti kalau cuaca bisa berapa persen berkurangnya hasil panen nih dengan kondisi cuaca kayak gini? Berkurangnya nggak banyak sih kalau untuk yang saat ini. Saat ini? Iya. Cuma harganya relatif Alhamdulillah. bagus ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sebanyak 28 jemaah haji aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang Selasa siang dilepas oleh Wali Kota Malang untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. 28 calon jemaah haji di lingkungan Pemkot ini diharapkan setelah menunaikan ibadah haji dapat menebar virus kebaikan terhadap sesama. 28 jamaah calon haji aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Malang Selasa siang resmi dilepas oleh Wali Kota Malang Haji Sutaji untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari 28 calon jemaah haji ASN, 11 merupakan jamaah haji pria, sedangkan 17 merupakan calon jamaah haji perempuan. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang melepas 28 calon jemaah haji tersebut berharap agar 28 calon jemaah haji ASN di lingkungan Pemkot Malang ini nantinya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur. Ia juga berpesan kepada calon jemaah haji ASN bahwa naik haji bukan hanya kegiatan seremoni, namun lebih memperdalam ibadah dan nampak tilas perjuangan Nabi, sehingga dengan ibadah haji lebih membekas ketimbang ibadah yang lainnya. Sementara dari 28 calon jemaah haji ASN tersebut, sebelum berangkat ke Tanah Suci, rencananya akan diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo pada Minggu 12 Juni mendatang. Di Kota Malang sendiri, total sebanyak 508 calon jemaah haji yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2022. Haji itu kan bukan hanya seremoni, sekali lagi ibadah itu kan bukan hanya seremonial saja, tapi lebih ke dalam. Apalagi ibadah haji itu adalah ibadah badaniah. Nampak tilas bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam, yang sehingga harapannya itu lebih membekas ketimbang hanya seperti ibadah-ibadah makhluk yang lain. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Arema FC terus melakukan pembenahan pemain usai kalah saat uji coba melawan PSIS Semarang dengan skor 2-1 pada hari Sabtu lalu di Stadion Jatidiri Semarang. Perbaikan untuk mendapatkan tim terbaik terus dilakukan. Arema FC akan kembali melakukan laga uji coba melawan Rans Nusantara FC sebelum gelaran kompetisi pramusim Piala Presiden.
kalah saat uji coba melawan PSIS Semarang pada Sabtu lalu di Stadion Jatidiri Semarang, menjadi pelajaran berharga bagi tim Singoedan Arema FC. Tim pelatih terus melakukan perbaikan dan pembenahan di setiap lini, guna mencari skuad terbaik saat bergulirnya kompetisi resmi Liga 1 pada Juli mendatang. Salah satu langkah Arema FC dalam mencari skuad terbaik yakni dengan terus melakukan uji coba, termasuk dengan Rans Nusantara FC yang akan digelar pada Selasa malam nanti. Bagi pelatih kepala Arema FC Eduardo Almeida, semua laga uji coba adalah bagian dari agenda pramusim Liga 1 2022. Siapapun lawannya, Arema FC bakal tampil maksimal dan menunjukkan performa terbaiknya. Sementara itu bagi Rans Nusantara FC sudah tidak sabar menantikan pertandingan uji coba melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang karena anak-anak asuh Rahmat Darmawan tersebut sudah lama melakukan persiapan latihan. Rans Nusantara FC sendiri menjadi lawan kedua Arema FC dalam uji coba pramusim Liga 1 2022-2023 usai menjajal PSIS Semarang. Uji coba kali ini juga akan kembali dihadiri Aremania dan Aremanita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diantaranya memaksimalkan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan melawan tim-tim yang menurut saya sangat bagus untuk pemain ini bisa masuk ke dalam atmosfer kompetisi di pertandingan away. Dan Arema salah satu tim yang memang menjadi prioritas kita, saya rasa itu. Terus yang kedua, apa tadi? Bagaimana Pak Jenengan melihat kekuatan Arema? Kekuatan Arema, ya setelah kemarin hasil di Liga kemarin dia bermain sangat baik dan kemudian melakukan evaluasi dan menambah pemain-pemain yang menurut saya pemain-pemain terbaik ya di Indonesia. Ada Evan Dimas, ada Malis. Ya buat saya kekuatannya pasti akan semakin baik dibandingkan tahun lalu. Jadi kita akan banyak belajar dari mereka. Simon Alfredo melaporkan.